Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar. Sebelum Mimin mulai, Mimin mau berterima kasih sama abang satu ini yang sudah berbaik hati kirim donasi buat Mimin. Di part sebelumnya, di mana 5 murid MC yang mengeroyok Guru Luxun dan berakhir Guru Luxun didekap oleh murid Yuan Tao hingga terkunci dan tidak bisa bergerak. Masih di posisi yang sama seperti di part sebelumnya, di mana Guru Luxun yang sudah menjadi sangat kesal di dalam dekapan murid Yuan Tao, dia berkata, "Akan ku beritahu padamu untuk melepaskanku." Dan bak, Guru Luxun menghantamkan kepala belakangnya kepada hidung Yuan Tao hingga muncrat. Murid Yuan Tao yang hidungnya dihantam berkali-kali oleh kepala Guru Luxun masih tetap kekeh dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika aku mati." Murid Zheng Yan berkata, "Jika terus seperti ini, Yuan Tao tidak akan mampu bertahan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kita harus menghentikan Luxun." Seketika murid Zheng Yan berlari ke arah mereka sembari menyeret tombaknya di lantai ujian. Dia bersiap untuk menghantam Guru Luxun dari arah depan. Namun tombak itu ternyata hanya untuk mengancam Guru Luxun. Setelah menodong tombaknya di leher Guru Luxun, murid Zheng Yan berkata, "Tuan Lu, kau sudah kalah, tolong berhenti." Guru Luxun masih dengan wajah marah, dia menjawab, Apa menurutmu ini cukup untuk memaksaku menyerah? Jalan panjangmu masih panjang." Seketika Guru Luxun yang masih di dalam posisi terkunci, dia mendorong badan dari murid Yuan Tao hingga menabrak murid Zheng Yan. Para murid dari barisan penonton, mereka berkata, "Dia begitu tidak tahu malu, bagaimana bisa seorang guru bintang melakukan hal itu?" Murid Yuan Tao yang melihat murid Zheng Yan terhempas akibat dorongan dari Guru Luxun. Murid Yuan Tao yang melihat murid Zheng Yan terpental jauh, dia meneriaki namanya, "Zheng Yan, apa kau baik-baik saja?" Sementara Guru Luxun yang masih dalam posisi terkunci, dia menjawab, "Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Lepaskan aku, dasar gendut." Dan pup, hantaman keras dari kedua siku Guru Luxun menghantam sisi kanan dan kiri perut murid Yuan Tao. Dengan secepat gila, tiba-tiba murid Wang Yin sudah berada di depan Guru Luxun. Dia berkata, "Tuan Lu, aku sangat kecewa padamu." Dan boom, murid Wang Yin menghantamkan tendangan keras ke arah dagu Guru Luxun hingga membuat Yuan Tao yang masih memeganginya ikut terlempar juga. Masih dalam kondisi melayang terlempar ke udara, tiba-tiba murid Liu sudah bersiap dengan pukulannya. Dan boom, pukulan telak murid Liu menghantam pipi kiri Guru Luxun. Beralih kepada murid Xiaoyan, di mana dia sedang mengeluarkan pedang es dari kedua tangannya. Lalu dia berkata, "Bagaimana bisa kau menggunakan murid sebagai perisai manusia? Itu tidak bisa dimaafkan." Murid Xiaoyan segera melompat dan ingin menghujamkan pedang esnya ke arah Guru Luxun. Dan boom, sebuah cahaya terang tercipta di udara akibat serangan dari murid Xiaoya. Guru Zen biru dan temannya yang melihat itu menjadi keheranan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Begitu juga dengan Kaisar, Guru Wang Chao, Ayah Huang Yin, dan semua orang yang berada menonton pertandingan itu menjadi keheranan. Ternyata itu adalah MC yang melompat ke tengah arena ujian untuk melerai pertikaian dari antar murid dan guru. Murid Xiaoya terkejut dan berkata, "Tuan Zhang." Begitu juga dengan murid Yuan Tao yang awalnya terjatuh dari udara, namun bisa didaratkan dengan mulus oleh MC. MC lalu berkata, "Baiklah Yuan Tao, kau bisa melepaskannya sekarang."
Yuan Tao yang mendengar itu pun segera melepaskan Guru Luxun dari dekapannya. Masih berada di tengah arena ujian, MC berkata, "Aku tahu kalian telah berlatih formasi penyerangan di belakangku, dan kupikir akan mudah bagi kalian untuk mengalahkannya. Tapi, adakah yang bisa memberitahuku omong kosong apa ini?" Berpindah kepada murid Guru Luxun, dia yang sedang bergetar ketakutan. Di dalam hatinya dia berkata, "Bagaimana Tuan Zhang mengajari mereka? Kupikir aku bisa menerobos ke tahap pembentukan Qi dan membalasnya. Aku tidak tahu kita akan bertarung dengan sekelompok monster." Berpindah kepada Kaisar yang bertanya kepada Master Liu, "Tuan Liu cukup bagus untuk satu seniman bela diri level 5 dan 4 level 2. Untuk dapat menyaingi seorang ahli di tahap puncak pembukaan aku poin. Itu benar-benar menakjubkan, tapi kenapa dia tidak akan senang dengan hasilnya?" Master Liu menanggapi, "Ya, mungkin dia hanya sangat ketat dengan murid-muridnya." Master Zheng berkata, "Aku pikir mereka melakukannya dengan cukup baik." Master Zhuang ikut berkata, "Tidakkah menurutmu dia terlalu ketat? Mereka hanya anak-anak." Kembali kepada Guru Luxun, dia yang menjadi sangat marah. Di dalam hatinya berkata, "Apa dia mengatakan omong kosong? Formasi itu hampir menghabisiku, tapi dia masih belum puas." MC melanjutkan perkataannya, "Apa? Kalian tidak setuju dengan apa yang kukatakan? Baiklah, maka akan kumulai menjelaskan dari langkah pertama. Saat Yuan Tao menyerang Tuan Lu, jika Zheng Yang berada di posisi ini dan menggunakan teknik tombak yang aku ajarkan untuk memblokirnya, kekuatan pukulanmu akan ditingkatkan 2 kali lipat dibandingkan dengan serangan secara langsung. Liu Yang, jika kau menyerang dari sini sambil jongkok 3 inci lebih rendah, tidak mungkin dia menghindari seranganmu. Adapun Xiaoya dan Wang Yin, apakah kalian semua tidur? Jika kalian berdiri di sini, menurut kalian apakah dia akan melarikan diri?" Selanjutnya, Yuan Tao, "Menahan Tuan Lu seharusnya menjadi kesempatan terbaik. Jika Liu Yang menyerang di sini dan Wang Yin menunda serangannya selama 3 nafas dan Xiaoya tidak ragu-ragu dalam 7 nafas, kalian semua akan bisa memblokirnya. Jika demikian, apakah Yuan Tao akan terluka dan kalian akan keluar tanpa satu cedera pun dan dia akan mengakui kekalahannya." Guru Luxun yang mendengar itu, dia menjadi terkejut. Di dalam hatinya dia berkata, "Astaga, pertempuran terus berubah dengan kecepatan tinggi, namun dia mampu melihat kelemahan dalam formasi mereka dan membuat penyesuaian yang paling akurat. Ini tidak bisa dipercaya. Jika mereka benar-benar melakukannya seperti itu, hasilnya akan seperti yang dikatakan Zhang Xuan. Tidak satu pun dari mereka yang terluka dan wajahku akan bengkak karena pukulan sepihak. Apakah Zhang Xuan juga mengetahui formasi?" Master Liu lalu berkata, "Luar biasa, meskipun dia hanya mengatakan beberapa patah kata, dia menunjukkan inti dari formasi tersebut. Apakah Tuan Zhang juga mengerti formasi?" Master Zheng lalu berkata, "Dalam formasi yang sangat kuat, 1 tambah 1 sama dengan 3 atau bahkan 4. Master Zhuang ikut berkata, "Bahkan seorang pada tahap awal connection Qi tidak akan dapat menahan serangan formasi seperti itu. Belum lagi tahap puncak pembukaan titik akupuntur." Kembali ke tengah arena di mana MC yang sedang memarahi para muridnya, dia berkata, "Apa kalian mengerti yang aku katakan?" Dan dijawab, "Ya Tuan Zhang." MC berkata lagi, "Bagus, karena kalian semua memahaminya, bertarunglah lagi dengan Tuan Lu. Dia belum mengaku kalah, bukan? Kalahkan dia sampai dia menyerah." Para murid yang mendengar itu menjadi terkejut lagi.
Begitu juga dengan guru Luxun yang jadi memuntahkan cairan merah. Dia bergumam di dalam hati, apa-apaan ini? Pada akhirnya kau menginterupsi pertarungan dan menawarkan mereka petunjuk bukan karena mereka tidak melakukannya dengan baik, tapi karena kau ingin aku mati. Namun tiba-tiba Master Lu Chen alias ayah dari guru Luxun berkata, demi aku tolong maafkan dia Tuan Zhang. Guru Luxun yang menjadi terkejut melihat ayahnya ikut naik di arena ujian. Dia bertanya, ayah. Master Lu Chen langsung membentak, dasar anak nakal, panggil dia paman. Guru Luxun yang menjadi terkejut, dia bergumam, paman, kenapa aku harus memanggilnya paman? Aku hanya kalah duel. Apakah semua orang sudah gila? Dia lebih muda dariku dan dia hanya seorang guru tingkat rendah. Ajudan Kaisar bertanya kepada Kaisar, apa aku salah dengar? Kenapa Luxun harus memanggil Zhang Xuan paman? Dari mana logika ini berasal? Tanpa menjawab, Kaisar Sensui malah jadi bergumam di dalam hatinya. Master Lu Chen adalah tutorku dan diberi status tinggi. Jika Zhang Xuan adalah paman Luxun, bukankah aku juga harus memanggilnya paman? Kembali di tengah arena, di mana guru Luxun yang menanyakan kenapa dia harus memanggil paman, namun dibalas dengan sebuah tamparan keras di wajahnya. Master Lu Chen berkata, apa kau tidak bisa menyebutkannya? Aku menganggap Tuan Zhang sebagai saudaraku. Bagaimana lagi kau harus memanggilnya jika bukan paman? Namun kemarahan dari ayah guru Luxun dihentikan oleh MC. MC berkata, cukup saudara Lu, itu normal bagi anak-anak untuk mengalami masa-masa bodoh mereka. Tidak baik memukulinya di depan umum. Tiba-tiba guru Luxun berkata, Zhang, kau mungkin menang dalam evaluasi guru, tapi tidak mungkin bagimu untuk menjadi murid magang dari guru terpelajar. Agar bisa, seseorang harus menjadi guru bintang bersertifikat atau guru tingkat tinggi dari serikat guru. Namun sebagai seorang guru, kau tidak memenuhi syarat. MC yang mendengar itu menjadi keheranan sembari bergumam, jadi karena ini Luxun terus menggangguku. Master Lu Chen yang mendengar itu dia menjadi marah dan menjewer kuping guru Luxun, lalu berkata, dasar bodoh, tunjukkan rasa hormatmu. Dan lanjut berkata kepada MC, Tuan Zhang, aku telah memanjakan anakku. Kuharap kau bisa bermurah hati. MC lalu menanggapi, tidak masalah, rasionalitasnya hanya dikuasai oleh keinginannya untuk menjadi murid magang dari guru terpelajar. Aku tidak akan menyimpan dendam padanya hanya untuk itu. MC sembari berbalik menghadap ketika guru terpelajar, dia melanjutkan. Oh, berbicara tentang guru terpelajar, mereka kebetulan ada di sini dan sedang menuju ke sini. Tuan Liu, Tuan Zhuang, Tuan Zheng, meskipun kinerja Luxun baru-baru ini tidak bagus, kemampuannya sebagai guru memang luar biasa. Kalian bisa mempertimbangkannya jika ingin menerima murid magang. Guru Luxun yang mendengar itu dia menjadi terkejut dan bergumam, aku telah bersaing dengannya untuk mendapatkan kesempatan dari 3 guru terpelajar. Kenapa dia merekomendasikanku setelah dia memenangkan kompetisi ini? Namun 3 guru terpelajar ini setelah naik di medan ujian, mereka malah langsung memberi hormat bersamaan dan berkata, senior. Seketika semua tempat menjadi riuh. Apa senior? Apakah mereka memanggilnya senior? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Xuan bahkan belum genap 20 tahun dan ketiga guru terpelajar itu setidaknya berusia 60 tahun. Beralih kepada Kaisar, dia yang wajahnya menjadi pucat sembari bergumam, apakah dia senior dari 3 guru terpelajar? Mungkinkah dia murid Tuan Yang?
Mungkinkah dia adalah murid langsung? Kembali kepada Guru Luxun, dia yang sedang terdiam hanya bisa bergumam di dalam hati. Senior dari ketiga guru itu, aku bersaing denganmu untuk mendapatkan kesempatan menjadi murid mereka. Tapi kau adalah senior mereka. Grandmaster seni lukis dan kaligrafi, master upacara minum teh, alkemis, saudara ayahku. Apakah ada lebih banyak identitas yang belum aku ketahui? Master Liu lalu berkata, Tuan Lu memang bakat yang langka. Aku pernah mendengar tentangnya di kerajaan Beiwu dan aku datang ke sini untuk menjadikannya muridku. Sejak Tuan Zhang telah berbicara atas namanya Luxun, apa kau bersedia menjadi muridku? Seketika Guru Luxun langsung bersujud memberi hormat dan menjawab, ya, aku bersedia. Dan langsung meminta maaf kepada MC kita, Tuan Zhang, aku sudah bersikap sangat bodoh, tolong maafkan aku. Ayah Guru Luxun menanggapi, inilah sikap yang harus dimiliki seorang guru. Luxun, kau harus belajar dari Tuan Zhang. MC menjawab, tidak apa-apa selama kau mau berubah. Aku harap kau akan belajar keras di bawah bimbingan Tuan Liu dan dengan cepat menjadi guru terpelajar. Guru Luxun lalu berkata, Tuan Lu, bisakah Anda membantuku? Dan dijawab, nampaknya kau benar-benar menyesali apa yang telah kau lakukan. Katakan saja. Guru Luxun sembari tersimpuh di lantai, dia berkata, untuk membantuku memenangkan pertarungan, murid-muridku mengambil beberapa pil Insane Demon Breakthrough. Aku khawatir mungkin akan ada bahaya tersembunyi, tolong bantu mereka. Para murid dari Guru Luxun yang mendengar permintaan Tuan Luxun, dia menjadi keheranan dan berkata, Tuan Lu, perkataan Tuan Lu akan sangat mempengaruhi reputasinya. Master Liu yang mendengar nama pil yang disebutkan oleh Guru Luxun menjadi sedikit terkejut dan berkata, pil Insane Demon Breakthrough itu adalah obat terlarang yang digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi orang secara paksa. Master Zheng berkata, kekuatan pengguna akan ditingkatkan untuk sementara, tetapi racun dalam pil akan tetap berada di tubuh mereka. Master Zhuang juga berkata, lalu itu akan menetap di meridian pengguna, menyebabkan kultivasi mereka melambat dan menghentikan mereka untuk menjadi kuat. Master Liu berkata, kau meminta mereka meminum pil semacam itu hanya untuk memenangkan pertarungan. Kau merusak masa depan mereka. Luxun, dasar bodoh. Guru Luxun sembari bersujud, dia menjawab, itu semua salahku, tolong sembuhkan mereka, Tuan Liu. Master Liu berkata lagi, pil Insane Demon Breakthrough digunakan untuk secara paksa meningkatkan potensi seseorang. Itu seperti memperpendek umur mereka, bahkan aku tidak tahu bagaimana memecahkan masalah ini. Guru Luxun yang menjadi terkejut, dia berkata, apa? Anda tidak tahu? Dilanjut bergumam, bahkan Tuan Liu tidak tahu bagaimana memecahkan masalah ini. Apakah itu berarti aku menghancurkan hidup mereka untuk apa yang aku inginkan? Beralih kepada MC, dia yang sedari tadi memperhatikan obrolan Guru Luxun dan juga 3 guru terpelajar. Dalam hatinya, MC bergumam, aku bisa melihat efek minum pil Insane Demon Breakthrough dari cara Moxio dan yang lainnya menggunakan seni bela diri mereka dalam evaluasi guru. Racunnya kuat, tapi pembentukan Qi dari perpustakaan Tiandao yang aku kembangkan mungkin bisa menyingkirkannya. MC lalu berbicara kepada Master Liu, mungkin aku bisa menghilangkan racun yang ditinggalkan oleh pil Insane Demon Breakthrough itu. Master Liu menjawab, benarkah? Apa kau tahu bagaimana caranya? MC menanggapi, ya, aku membuat beberapa penawar untuk mereka nanti. Maka racun yang tertinggal di tubuh mereka akan segera dikeluarkan tanpa menimbulkan bahaya apapun.
Guru Luxun seketika langsung bersujud kepada MC dan berkata, "Terima kasih Tuan Zhang, terima kasih banyak telah bersedia membantu kami." MC sembari mendekatkan wajahnya dan berbisik kepada Guru Luxun. Dia berkata, "Tapi Tuan Lu, apa kau masih punya pil Ancient Demon Breakthrough? Atau bisakah kau memberitahuku di mana kau membelinya? Bisakah kau membeli beberapa untukku? Sekarang pil semacam itu dapat memajukan basis kultivasi seseorang untuk sementara ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kekuatanku akan semakin meningkat jika aku mengambil beberapa dari mereka?" Mendengar itu, 3 guru terpelajar dan juga Guru Luxun menjadi keheranan, kebingungan. Murid Zhaoya yang masih berada di arena ujian dan sedari tadi memperhatikan obrolan antara MC, dia menjadi bergumam. Sepertinya Tuan Zhang benar-benar membuat mereka takjub kali ini. Saat kita tahu Tuan Lu akan menantang Tuan Zhang, kami dipenuhi amarah dan berpikir untuk mendapatkan kehormatan untuk Tuan Zhang. Dan akhirnya kami berhasil. Aku sungguh berharap bisa memberitahu semua orang di dunia saat ini bahwa Zhang Xuan adalah guruku. Tiba-tiba juri pertandingan evaluasi dia berkata, "Baiklah, dengan ini aku menyatakan bahwa evaluasi guru telah selesai." Diceritakan setelah beberapa waktu berlalu, Zhang Xuan melakukan pekerjaan yang bagus dalam evaluasi guru, membuat semua murid yang hadir tergila-gila menjadikannya sebagai guru mereka. Untuk sesaat seluruh Akademi Hongtian sangat memujanya. Semua kecurigaan dan keraguan telah hilang. Banyak murid yang berebut untuk menjadi murid Zhang Xuan. Beberapa bahkan sangat menyesal mempercayai rumor dan tidak menjadi muridnya lebih awal. Nampak di depan gerbang kelas dari MC, banyak sekali murid yang ingin mendaftar menjadi muridnya. MC yang melihat banyak sekali murid berdatangan di depan gerbang kelasnya, dia jadi bergumam, "Sial, kenapa jadi seperti ini? 5 muridku hampir menghabiskan semua uangku dan membuatku gila. Jika aku menerima begitu banyak dari mereka, aku tidak akan mampu menanggung biayanya. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba." MC lalu berkata kepada murid Zhaoya, "Zhaoya, beritahu para murid itu bahwa aku tidak ingin menerima murid untuk beberapa waktu. Aku akan memberi mereka kuliah tentang pengetahuan dasar kultivasi besok. Beritahu mereka yang tertarik untuk pergi ke tempat latihan." "Baik, Tuan Zhang," jawab murid Zhaoya. Scene berpindah di mana ada 3 guru terpelajar yang sedang menemui MC. Master Liu berkata, "Haha, kau tampaknya telah membuat nama untuk dirimu sendiri kali ini." MC menjawab, "Haha, aku tidak mengharapkannya sama sekali. Aku hampir lupa aku ingin meminta bantuan kalian." Master Liu menjawab, "Kau adalah murid langsung Tuan Yang, tapi kami hanya memiliki beberapa kelasnya. Tolong beritahu kami jika kami bisa membantumu. Kami siap untuk membantumu." MC sembari memasang wajah tidak nyaman, dia berkata, "Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Seperti yang Anda tahu, Tuan Yang sering bepergian namun tidak terlalu peduli dengan urusan sekuler. Dia telah menerimaku sebagai muridnya, tapi dia hanya mengajariku untuk terus belajar daripada memberiku posisi yang layak. Jadi, aku butuh bantuan kalian untuk mengajukan izin menjadi guru terpelajar." Master Liu lalu menanggapi, "Oh, itu sangat mudah. Kupikir kau akan meminta sesuatu yang lebih sulit. Sekarang Tuan Yang hidup dalam pengasingan dan tidak bisa membantumu, tapi kami bertiga dapat membantumu." MC menjawab, "Terima kasih banyak." Master Zheng lalu berkata, "Tapi untuk lulus ujian guru terpelajar, kau harus memenuhi persyaratan eksternal dan internal yang relevan. Yang eksternal termasuk rekomendasi guru terpelajar, identitas saat ini sebagai asisten pengajar dari guru terpelajar,
dan setidaknya satu pekerjaan tambahan. Master Zhuang melanjutkan, ada dua yang internal. Tahap pikiranmu harus mencapai keadaan wawasan pikiran yang tenang dan basis kultivasimu harus mencapai tahap connection key. MC bertanya-tanya keadaan wawasan, lalu bergumam, aku telah mengetahui bahwa pikiran tenang adalah tahap pikiran level 2 sejak lama. Tapi apa itu keadaan wawasan? Master Liu lalu menjelaskan, setiap kultivator harus terus-menerus melatih pikiran mereka apapun pekerjaan yang mereka lakukan. Pikiran yang tenang hanyalah konsep umum, menunjukkan bahwa seseorang mampu mengendalikan pikirannya, sehingga dapat tetap fokus pada sesuatu dan menjauhi pengaruh lingkungan luar. Jika kita mengklasifikasikan pikiran yang tenang, MC tiba-tiba menyala. Tunggu. Setelah menyala perkataan, MC lalu bergumam di dalam hati. Jika dirincikan sesuai dengan apa yang aku alami di kehidupanku sebelumnya, ilustrasinya akan panjang dan membosankan. Sebaiknya aku mengganti topik. Setelah itu, MC lalu berkata, katakan saja bagaimana mengkultivasikan keadaan wawasan dari pikiran yang tenang. Master Liu lalu bertanya-tanya, kultivasi? Master Zhuang menanggapi, haha, tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai tahap itu melalui kultivasi. Itu bawaan lahir. Dilanjut dengan Master Sang. Dia berkata, mereka yang memiliki potensi untuk menjadi guru terkenal pasti akan dapat mengorek esensi dan membedakan yang benar dan yang salah selama mereka memasuki pikiran yang tenang. Juga mereka secara naluriah dapat mengetahui urutan seni bela diri seseorang. Master Liu ikut menambahkan, sepertinya hanya orang dengan konstitusi fisik atribut kayu yang bisa menjadi alkemis. Mereka yang tidak memiliki konstitusi seperti itu tidak akan pernah berhasil. Tidak peduli seberapa keras mereka berkultivasi. Sederhananya sama seperti laki-laki yang tidak dapat melahirkan anak, terlepas dari pekerjaan dan kekuatan mereka. Orang tidak akan pernah mencapai tahap pikiran seperti itu jika mereka tidak dilahirkan dengan itu. MC yang terkejut menjadi bergumam, secara naluriah mengetahui urutan seni bela diri orang. Aku sudah mencapai pikiran yang tenang, tapi kenapa aku tidak bisa pernah melakukan itu? Mungkinkah aku tidak cocok menjadi guru terpelajar? Jika itu masalahnya, semuanya akan menjadi berantakan. Master Liu sembari memberikan sesuatu, dia berkata, ini, aku punya batu wawasan, pegang dan sesuaikan keadaan pikiranmu untuk mencapai pikiran yang tenang. Maka angka akan muncul di atasnya. Jika angka yang menunjukkan tahap pikiranmu lebih besar dari 3, kau berhak mengikuti uji coba untuk guru terbelajar bintang 1. Mengingat kinerjamu yang luar biasa pada usia ini dan bagaimana kau membuat kagum Tuan Yang, seharusnya itu bisa 4 atau lebih. MC lalu berkata, baiklah, akan aku coba batu wawasan itu. Master Liu berkata, tentu kau bisa mengambilnya, namun mengingat usia Anda, kau mungkin belum mencapai ketenangan pikiran. Tapi jangan khawatir, kau dapat mengujinya setiap kali kau naik tingkat. Baik, terima kasih, jawab MC. MC lalu berkata, omong-omong, di mana aku bisa mengikuti ujian guru terpelajar? Master Liu menjawab, uji coba tentu saja dilakukan di pavilion guru terpelajar. Cabang terdekat dengan kerajaan Tianxuan ada di Tier 1 kerajaan Tianwu. Di sana terdapat guru-guru berpredikat bintang 2 dan fasilitas yang lengkap untuk melakukan uji coba. Bahkan kau dapat mengikuti uji coba untuk guru terpelajar di sana.
Jika kau mencapai ketenangan pikiran, kau bisa langsung ke sana dan mencobanya. Selama kau memenuhi syarat, kau bisa langsung mendaftar. Baiklah, jawab MC. Baiklah, jika kau punya pertanyaan lain, jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami. Kami pergi dulu. MC menjawab, ya, aku juga punya hal lain yang harus dilakukan. Maaf karena tidak bisa mengantar kalian keluar. MC sembari memandangi medali yang diberikan oleh Master Liu, dia berkata, aku harus mengujinya untuk melihat apakah aku memiliki wawasan dari pikiran yang tenang. Sembari bergumam, jika nilainya mencapai 3, aku akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian guru terpelajar bintang 1. Mengingat bakatku, seharusnya itu 5 atau mungkin 9. Namun setelah MC mencobanya, mukanya menjadi sangat jelek. Dia berkata, apa kau bercanda? 0,1. Menurut Liu Ling, orang bisa mendapatkan 3 atau 4 dengan mudah. Beberapa jenius bahkan bisa mendapatkan 6 atau 7. Jenius sepertiku setidaknya 3. 01 tidak dapat diterima. Pasti ada yang tidak beres. Mungkin aku kurang tenang. Coba lagi. Bahkan lebih rendah, bangsat. Coba lagi ya. Tidak mungkin. Coba lagi ya. Setelah kesal mencoba, MC pun mulai menyerah dan berkata, terserahlah, lain kali aku bertemu Liu Ling dan yang lainnya, aku harus bertanya kepada mereka, apakah ada teknik untuk meningkatkan tahap pikiran seseorang. Jika tidak, dengan tingkat pikiran rendah seperti ini, menjadi guru terkenal hanyalah sebuah mimpi. Ayo lupakan tahap pikiran, mari periksa buku emas. Setelah MC memasuki perpustakaan Tiandao untuk mengambil buku emasnya, dia terkejut melihat buku itu sudah tertulis nama di atas buku, Book of Heaven Path. Wow, itu sudah ada namanya. Buku muncul karena orang lain menghargaiku, tapi aku belum yakin, nampaknya masih perlu diselidiki. Tapi apa gunanya benda ini? Si sembari menyentuh buku di depannya, dia bergumam, yang terakhir mengubah pengetahuan di perpustakaan menjadi milikku. Jika aku menggabungkan dengan kesadaranku, biar kulihat apa itu dapat membentuk sesuatu teknik yang dapat meningkatkan tahap pikiran seseorang. Seketika MC menyentuh buku itu, buku menjadi bercahaya. MC yang terkejut berkata, apa itu? Itu benar membentuk suatu teknik kultivasi yang dapat meningkatkan taraf pikiran. Tunggu, apa-apaan ini? Di mana halamannya? Hanya ada covernya doang, isinya tidak ada. Sial, apa akannya membuang-buang buku? Ini tidak masuk akal. Siapa yang membuat omong kosong ini? Apakah sesulit itu untuk memberiku beberapa instruksi? MC yang sedang berjalan keluar sembari bergumam, dia berkata, tidak apa-apa jika dapat meningkatkan level pikiranku, tapi aku menyanyiakan buku Tiandao yang langka itu, tidak bisa diterima. Tiba-tiba murid Xiaoya memanggilnya, Tuan Zhang. Xiaoya bertanya, apa Anda akan meninggalkan akademi? MC menjawab, ya, aku akan pergi ke kerajaan Tianwu. Ada apa? Para murid yang sudah berkumpul, mereka menjawab pertanyaan MC. Yuan Tao berkata, Anda akan pergi ke kerajaan Tianwu, bawa kami juga. Dilanjut murid Cheng Yan, tolong jangan tinggalkan kami, Tuan Zhang. Wang Yin juga berkata, kami ingin tetap bersama Anda. MC yang mendengar itu, dia berkata, tetap bersamaku. Apa kalian yakin saya akan pergi ke kerajaan dengan tingkat yang lebih tinggi? Itu tidak akan jadi tamasya. Banyak orang di sana kuat-kuat dan kita mungkin menghadapi situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kita mungkin saja terbunuh jika ceroboh. Namun semua murid MC seketika langsung bersujud dan berkata,
Diawali dari murid Yuantao, aku telah mengambil keputusan. Anda memberi semua yang aku miliki sekarang. Aku akan pergi kemanapun Anda pergi. Begitu juga dengan murid Xiaoya. Aku juga, Tuan Zhang, tolong jangan usir kami. Kami bersedia menjadi muridmu selamanya. Tolong bawa kami juga bersamamu, ucap para murid lainnya. Menanggapi itu, MC berkata, baiklah kalian bisa pergi, tapi kita tidak akan pergi bersama. Aku akan bertanya pada Tuan Liu dan yang lainnya agar bisa membawa kalian ke ibu kota kerajaan Tianwu. Aku akan menemui kalian saat aku selesai dengan urusanku. Sontak semua murid menjadi tersenyum dan berterima kasih. Terima kasih Tuan. Scene berpindah di tempat MC menyamar menjadi guru terpelajar bintang 5. Di dalam ruangan itu ada pelayan San Qian yang sedang berbicara. Master, tolong jangan tinggalkan aku, biarkan aku mengikutimu. MC dengan wujud penyamarannya, dia berkata, jika kau benar-benar ingin mengikutiku, pergilah ke Zhangzuan di Akademi Hongtian dan layani dia. Aku akan kembali saat punya waktu. Baik, Master, jawab sang pelayan. MC lalu berkata lagi, kau masih sedikit lemah dalam kultivasi. MC sembari memberikan sebuah buku, dia melanjutkan, ini adalah teknik yang aku buat khusus untukmu. Berlatihlah dengan rajin. Kuharap kau dapat memiliki kekuatan yang sesuai dengan statusmu saat kita bertemu lagi. Pelayan yang menjadi terharu, dia berkata, terima kasih Master, aku akan belajar dengan giat. Scene berpindah lagi di mana MC sudah kembali dari penyamarannya dan kembali ke kelasnya. Sembari berjalan dia bergumam, "Fiu, cepat sekali hari ini berlalu. Hari sudah mulai gelap. Kemana buku Tiandao menghilang? Aku tidak mengerti. Lebih baik aku mempersiapkan diri untuk kelas umum besok." Scene berpindah di keesokan harinya di tempat evaluasi guru dan murid. Karena terlalu banyak para murid Akademi Hongtian yang ingin menjadi murid MC sehingga tidak muat jika diajarkan di dalam kelas milik MC. Saat MC baru memasuki tempat itu, banyak para murid yang berkata, apa itu guru yang diakui oleh 4 patriark kerajaan Tianzuan? Bukan hanya 4 patriark, dia juga senior dari 3 guru terpelajar. Murid wanita dari penonton juga berkata, wow, dia sangat hebat. Aku tidak menyangka dia begitu muda tapi sukses. MC yang sudah masuk di ruangan itu sembari berdiri di atas matras tempat evaluasi guru dan murid, dia berkata, baiklah semuanya, terima kasih sudah datang. Mari kita langsung ke pengajaran. Dalam pelajaran ini, aku akan memberi pembelajaran tentang dasar-dasar kultivasi. Sontak para murid baru ini pun menjadi bertanya-tanya, dasar? Apa yang harus dipelajari tentang dasar-dasar? Ya, kupikir dia akan mengajari kita beberapa teknik kultivasi tingkat lanjut. MC sembari mengeluarkan aura merah di tangannya, dia lanjut berkata, aku memilih topik ini karena jika kalian membuat kesalahan saat mendirikan pondasi, seluruh kultivasi kalian akan hancur. Langit dan bumi tidak memiliki perasaan. Mereka membiarkan setiap makhluk memilih jalannya sendiri. Alam selalu menyeimbangkan mereka yang memiliki lebih banyak dan mereka yang memiliki lebih sedikit. Matahari dan bulan bertambah dan berkurang. Begitu pula langit dan bumi. Hal yang paling sempurna mungkin terlihat cacat, tapi selalu berhasil. Orang tidak pernah bisa menggambarkan dunia dengan kata-kata. Seseorang tidak akan pernah mencapai tujuannya jika ia mencampur apa yang alami.
Ketika seseorang memperoleh wawasan tentang alam, seseorang mengetahui apa yang terjadi di dunia. Bahkan jika ia tidak meninggalkan rumahnya, aku mengajari orang apa yang diajarkan kepadaku. Orang pintar mengenal orang, orang bijak mengenal diri sendiri. Tiba-tiba dari barisan orang-orang yang ingin menjadi murid MC setelah mendengarkan perkataan MC, beberapa dari mereka ada yang langsung menerobos. Mereka bertanya-tanya, "Tunggu, kenapa aku tiba-tiba membuat terobosan?" Ada juga yang berkata, "Apakah aku membuat terobosan?" Seorang murid yang gambarnya berada di pojok kiri bawah ini, dia berkata, "Apa yang sedang terjadi itu berbeda dari apa yang aku pelajari tentang dasar-dasar kultivasi." Master Liu yang ternyata ikut menghadiri kelas yang dibuat oleh MC, dia dengan terkejut berkata, "Apakah itu penyampaian kehendak surga? Legenda mengatakan bahwa medan kekuatan khusus akan dipicu ketika seseorang guru terpelajar tingkat tinggi memberi bimbingan tentang konten yang selaras dengan esensi kultivasi." Master Zheng juga berkata, itu adalah pemberian yang nyata dari kehendak surga, meskipun itu adalah bentuk yang paling sederhana. Master Zhuang juga berkata, penyampaian kehendak surga bukanlah keterampilan yang dapat diakses oleh semua guru terpelajar. Untuk memicunya, seseorang harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, isi pelajaran seseorang harus langsung menyelami intisari kultivasi. Artinya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam perkataannya. Kedua, guru harus memiliki keadaan wawasan pikiran yang tenang, dan tingkat pikirannya minimal harusnya 3. Tidak heran dia menjadi murid langsung Tuan Yang. Dia sangat berbakat. Dijelaskan setelah MC membuka pembelajaran umum untuk semua orang. Meskipun Zhang Zuang hanya memberi pelajaran tentang dasar-dasar tahap pengumpulan napas dan tahap pembentukan dantian, setiap kata-katanya sangat dalam dan sederhana, dan kata-katanya langsung menunjuk ke esensi dari mengolah dirinya sendiri. Kata-katanya memicu ki dalam tubuh orang lain secara otomatis, dan mereka mau tidak mau akan berkultivasi bersama dengan kata-katanya. Hampir semua orang tenggelam dalam pelajarannya, berkultivasi melalui konsep-konsep yang dibicarakan Zhang Zuan. Energi spiritual dan sekitarnya mengalir ke mereka. Semua orang meningkat secara signifikan. Scene berpindah setelah selesai mengajar. MC yang akan berjalan keluar, dia ditemui oleh 3 guru terpelajar. Master Liu berkata, itu pelajaran yang sangat mengesankan, Tuan Zhang. MC menjawab, terima kasih, tapi apa yang membawa kalian ke sini? Master Liu berkata, berbicara tentang tujuan kita di sini, apa tidak masalah jika kami menguji tahap pikiranmu? MC sembari merasa malu, dia berkata, tahap pikiran? Lupakan, tahap pikiranku terlalu rendah. Aku lebih suka tidak mempermalukan diri sendiri di depan kalian semua. Dilanjut bergumam dalam hati, jika mereka tahu tahap pikiranku cuma 0,1, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Master Liu lalu berkata, terlalu rendah. Untuk dapat menginduksi penyampaian kehendak surga, tahap pikiranmu minimal harus 3. Jika memungkinkan, aku ingin lihat nilai tahap pikiranmu. MC yang malah menjadi terkejut berkata, apa? Penyampaian kehendak surga? Dan Anda mengatakan tahap pikiranku telah mencapai 3? Master Zheng membenarkan kata-kata MC. Dia berkata, ya. Apa kau tidak mengujinya saat menerobos ke tahap pikiran hening?
MC malah menjadi bergumam, apakah karena buku Tian Dao? Kemarin halaman emas menghilang, tapi sama sekali tidak berguna. Apakah itu meningkatkan tahap pikiranku? Terserahlah, mari kita coba dulu. MC sembari memegang medali yang diberikan oleh guru terpelajar Liu di hari sebelumnya. Saat medali dipegang di tangannya, tiba-tiba, cus! Master Liu bertanya, apa ada yang salah? Berapa angka yang kau dapatkan? MC yang menjadi terkejut dengan nilai yang dia dapat, dia menjawab 5,05. Dilanjut bergumam di dalam hati, aku mengujinya berkali-kali kemarin dan angka terbesar yang aku dapatkan adalah 0,1. Kenapa meningkat menjadi 5,05 dalam semalam? Apakah halaman emas meningkatkan tahap pikiranku sebesar 5? Master Liu lalu menanggapi, saat batu menunjukkan angka 3, kau berhak mengikuti uji coba untuk guru terpelajar bintang 1. Ketika itu menunjukkan angka 6, itu bisa jadi guru bintang 2. Tingkat pikiranmu mencapai 5,1 setelah kau memperoleh ketenangan pikiran. Kau dapat mengikuti ujian untuk guru terpelajar bintang 2 dalam beberapa tahun. Di saat mereka sedang asik berbicara, Guru Luxun tiba-tiba mendekat dan berkata, "Tuan." Master Liu yang melihat itu, dia bertanya, "Oh Luxun, bagaimana hasilnya?" Guru Luxun menjawab, "Anda mengatakan padaku kemarin bahwa sifat bersaingku dan perhatian berlebihan untuk keluar dari bayang-bayang ayahku telah menghalangiku untuk mencapai pikiran yang tenang. Setelah memikirkan hal itu, aku menyadari jika aku salah, jadi aku berbaikan dengan ayahku. Setelah itu, tahapan pikiranku mulai naik secara perlahan. Dan akhirnya aku berhasil mencapai terobosan." Master Liu lalu berkata, "Apa kau sudah menguji tahap pikiranmu? Berapa nilainya?" Guru Luxun dengan wajah semangat dia berkata, Anda mengatakan jika seorang mendapat 1,0 atau lebih setelah mencapai pikiran yang tenang, ada 50% kemungkinan dia menjadi guru terpelajar di masa depan. Jika melebihi 1,5, peluang meningkat menjadi 70%. Angka yang aku dapatkan adalah 1,8. Mendengar itu, 3 guru terpelajar ini memasang wajah datar dan menjawab, "Oh, teruslah bekerja keras." Guru Luxun yang tidak menyangka akan ditanggapi dengan wajah datar, dia menjadi bertanya-tanya, "Kenapa kalian begitu acuh tidak acuh?" Guru Luxun yang kebingungan bertanya-tanya, hanya, bukankah seharusnya mereka senang dengan pencapaianku, berkumpul dan terus memujiku? Kenapa mereka semua berbicara dengan Tuan Zhang? Tunggu, apa itu? Guru Luxun setelah melihat medali yang dipegang oleh MC menunjukkan angka 5,05, dia menjadi bergumam. Nilai tahap pikiran Tuan Zhang, sial, itu 5,05. Untung saja aku tidak pamer di depannya, atau aku akan mempermalukan diriku lagi. Dijelaskan setelah Sang Xuan selesai dengan pelajaran umum, dia berurusan dengan murid yang diracuni Luxun. Kemudian dia mempercayakan Xiaoya, Shengyan, dan yang lainnya kepada 3 guru terpelajar dan meminta mereka untuk membawa muridnya ke ibu kota Tianwu. Kemudian tanpa ragu dia pergi mencari aula racun. Scene berpindah di pegunungan Xuanluo, di mana ada tebing-tebing terjal, hutan lebat, dan juga udara yang masih sejuk. Ada guru sen biru sembari berjalan memimpin, dia berkata, "Aku pernah lewat jalan ini sekali, itu tersembunyi dengan baik. Jika kau melewatkan belokan dan tersesat, akan sulit bagimu untuk keluar menemukan jalan keluar dari hutan. Tapi jangan khawatir, ikuti saja aku." Dijelaskan 3 hari sebelum keberangkatan mereka melewati hutan, ada MC yang sedang melihat di sebuah peta. Dia berkata,
Ya, semua yang kubutuhkan sudah ada, biar ku cek rutenya. Guru Zen biru yang berada di belakang MC dia berkata, "Sang Xuan, apa kau akan pergi ke suatu tempat?" MC yang terkejut menjawab, Nona Zen, aku akan pergi ke kerajaan Tianwu." Nona Zen biru sedikit terkejut, lalu dia berkata, "Meskipun Tianwu dan Tianxuan dikatakan dekat, jaraknya puluhan ribu kilometer. Bagaimana caramu ke sana?" MC yang mendengar itu hanya bergumam, tidak ada kereta atau pesawat di dunia ini. Lalu lanjut menjawab, "Kupikir dengan kuda atau sesuatu seperti itu." Guru Zen biru yang mendengar jawaban MC, dia menjadi menghela napas dan berkata, "Kuda, lupakan saja, aku akan memandumu ke sana. Kau bisa menemukan aula bis di pegunungan Xuanluo dan mendapatkan tunggangan bis." MC menanggapi dengan tersenyum, "Benarkah? Terima kasih banyak." MC lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, apa itu aula bis dan tunggangan bis?" Nona Zen biru menjawab, "Aula bis juga dikenal sebagai Serikat Pelatihan Bis, sebuah organisasi yang mirip dengan Serikat Alkemis dan Serikat Equipment. Mereka menjinakkan bis yang tak terhitung jumlahnya, yang berfungsi sebagai alat transportasi bagi manusia. Mereka dapat melakukan perjalanan jarak jauh dengan cepat." MC yang mendengar itu, dia menjadi berimajinasi, lalu bergumam di dalam hati, "Oh, bukankah mereka mirip dengan pesawat terbang di kehidupanku sebelumnya?" Scene berpindah di waktu sekarang, di mana ada MC yang berjalan di belakang Guru Zen biru. Dia sembari berjalan berkata, "Aula bis tersembunyi begitu dalam di pegunungan. Kami telah berjalan selama 3 hari berturut-turut. Bagaimana mereka hidup? Apa mereka tidak terganggu sama sekali?" Tiba-tiba Guru Zen biru yang berada di depan berkata, "Aula bis memiliki binatang terbang. Kita sudah berjalan selama 3 hari. Tapi bagi mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Itu bukan masalah besar." Tiba-tiba langkah mereka terhenti oleh 2 orang yang berdiri dan berkata, "Berhenti, kalian berdua tidak bisa lewat sini." Keseruan menarik apa yang akan terjadi oleh MC dan juga guru cantik Zen biru? Kita tunggu di part berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.